Di sebuah negeri yang jauh, ada seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja itu bernama Sulaiman. Raja selalu memantau kehidupan rakyatnya. Mari kita sambut Sang Raja. Adinda, hari ini aku mendapatkan laporan bahwa rakyat kita sudah semakin makmur. Tidak ada lagi kelaparan. Puji Tuhan, bersyukur sekali kita diberkati negeri yang aman dan damai. Tetapi Kakanda, apakah tidak lebih baik kalau Kanda melihat langsung keadaan rakyat kita? Saran yang bagus sekali. Wah, aku akan menyamar untuk mengetahui keadaan rakyatku malam ini juga. Aku akan pergi ke desa yang paling jauh dari kerajaan kita. Baiklah, aku akan berkelana melihat rakyatku. Kanda, sebelum berangkat, kita berdoa dulu. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Natal pada tahun ini. Sebelumnya mari kita akan mempersiapkan diri dengan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Natal kami di tahun 2020. Sekalipun di tengah situasi dan kondisi bangsa dan negara kami yang masih dilanda
oleh pandemi COVID-19, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa bersama-sama merayakan Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini, sekalipun secara virtual. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Natal kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pergilah raja ke sebuah desa yang bernama Dadapan. Ia berjalan jauh sekali sampai ke ujung desa. Raja mendapati sebuah keluarga yang saleh. Meskipun hidupnya berkekurangan, namun mereka sangat taat kepada Tuhan. Mereka sangat rajin beribadah. Mereka orang Kristen yang benar-benar bisa meneladani kasih Kristus. Walau hidupnya berkekurangan, namun tak pernah mereka mengeluh karena kekurangannya. Raja mendengar dari balik jendela suara anak menangis dan yang satu memuji-muji Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, berikanlah kami makanan Tuhan. Tuhan, berikanlah kami makanan pada hari ini Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Rumah itu milik Mbok Rondo Dadapan, seorang janda dengan 2 orang anak.
Mbok Rondo sedang memasak sesuatu di dalam kuali dan anak-anak menunggu di meja makan sambil belajar dengan tatapan yang sangat lapar. Mbok, apa makanannya sudah matang? Perutku lapar sekali. Sabar Yole, sabar nak. Sebentar lagi sudah akan matang. Sepertinya aku sudah tidur 2 kali. Kenapa belum matang juga? Iya, ubi kali ini mungkin ubi tua, jadi tidak cepat empuk. Sekarang begini ya, bagaimana kalau kalian cicipi kuahnya dulu? Iya, Mbok. Aku ya yang ambil piringnya. Mas, ambilkan aku piringnya juga ya. Iya, Dek. Ini Mbok piringnya. Yang banyak ya kuahnya. Terima kasih ya, Mbok. Lumayan ya, Mas. Iya, Dek. Kenapa sih Mbok menangis? Kami sabar kok menunggu masakannya matang. Iya, minumlah dulu kuahnya. Setelah itu kalian pergi tidur ya. Nanti bangun tidur, pasti ubi ini sudah matang. Ya udah, Mbok. Kita pergi tidur dulu ya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya anak-anakku bisa makan? Ya Tuhan, tolonglah kami. Berilah anak-anak kami makanan hari ini. Amin. Mbok, apa kita sudah boleh bangun, Mbok? Kenapa tidak boleh, nak? Kalau kita bangun, ubinya harus sudah matang loh ya. Coba kita lihat ya. Loh, belum matang, Le. Masih keras. Tidurlah. Jangan lupa berdoa ya.
saja mendengarkan percakapan keluarga itu dari balik jendela. Raja sangat bingung. Ubi apakah yang dimasak begitu lama? Akhirnya sang raja tidak sabar untuk mengetahui masakan Mbok Rondo. Permisi. Shalom. Ya, siapa itu ya? Tunggu sebentar. Maaf ibu, saya seorang pengelana. Saya sedang berjalan melewati desa ini dan mencium bau masakan ibu yang enak. Bolehkah saya ikut mencicipinya? Anak yang baik, maafkan saya tidak bisa mengundangmu makan, karena kami tidak punya apapun untuk dimakan. Benarkah? Kenapa ibu menjarang panci di atas api? Dan saya mencium bau yang enak dari panci itu. Nak, sebenarnya yang ibu masak di panci itu adalah 4 buah batu. Ibu hanya ingin menghibur hati anak-anak bahwa akan ada makanan yang mereka tunggu setelah bangun dari tidur. Ibu, hati ibu baik. Karena itu, maukah ibu mendorong saya memasakkan makanan? Ini ada sedikit uang dan ibu bisa membelikan beras serta lauk pauk untuk anak-anak itu. Jangan nak, apa yang telah saya lakukan untukmu sehingga engkau memberi uang? Terimalah uang ini ibu. Tuhan telah mengirimkan berkat ini lewat saya. Saya telah mendapatkan sebuah pelajaran berharga bahwa kasih ibu tidak ada duanya. Sama halnya dengan kasih Kristus yang telah mengajarkan pada umatnya. Tuhan tidak membiarkan umatnya. Tuhan Allah Immanuel. Pakailah uang ini berbelanja sebelum anak-anak bangun. Tuhan telah mendengarkan doa ibu. Terima kasih ya nak. Ayo masuk. Teman-teman, raja dari dunia saja begitu perhatian atau peduli pada rakyatnya. Bagaimana dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus?
Pada bulan Desember yang lalu, sebuah tragedi terjadi di Pulau Nias. Seorang ibu menghabisi nyawa 3 orang anaknya yang berusia 5 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun. Ketika ditanyakan dan ditelusuri apa sebetulnya yang terjadi, ternyata hanya gara-gara ekonomi yang tidak kunjung membaik. Dia menghabisi nyawa anaknya, 3 orang laki-laki semua. Saya bisa memahami apa yang dialami oleh ibu ini. Oleh karena tekanan ekonomi yang tidak kunjung membaik, dia ingin supaya mereka tidak lagi mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dia ingin supaya mereka bebas dari penderitaan itu. Dia membunuh ketiga anaknya, dan dia juga mencoba bunuh diri sendiri, walaupun pada akhirnya dia tidak berhasil. Nah saudara, apapun alasannya, itu tidak akan dibenarkan. Kalau saja ibu ini memahami bahwa Allah sebetulnya selalu menyertai dan memelihara kehidupan keluarganya. Kalau dia saja menyadari bahwa Allah tetap mengasihi mereka walaupun dalam keadaan apapun, dia tidak mungkin melakukan akan hal itu. Dia justru bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dan dia tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada perayaan Natal tahun ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Immanuel. Di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian: sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita. Kita percaya bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Allah beserta dengan kita. Allah selalu bersama dengan kita. Saudara, kalau kita melihat bagaimana apa sih buktinya bahwa Allah selalu beserta dengan kita, ketika kita membaca di dalam Roma pasal 8, itu kita menemukan di sana bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sakit penyakit, kesusahan, kemiskinan, kekurangan, kelaparan, apapun itu, kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi setiap kita. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka ketika kita berbicara tentang Immanuel, maka kita memahami Immanuel sebagai providensia Allah. Providensia Allah artinya pemeliharaan dan penyertaan Allah dalam kehidupan setiap kita. Nama Immanuel di sini terkandung seluruh makna bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan kita, Allah penolong kita, Allah yang menghibur kita, dan Dia berikan itu kepada setiap kita. Nah pertanyaannya saudara, apakah providensia Allah itu untuk semua orang? Nah saudaraku, providensia Allah hanya hadir bagi orang percaya, orang yang beriman kepada Kristus. Mungkin kita bertanya, kalau begitu bagaimana dengan mereka yang sampai saat ini mereka sehat-sehat, kaya raya, penuh dengan kelimpahan, tapi mereka nggak percaya kepada Tuhan? Apakah providensia Allah itu ada bagi mereka? Nah saudaraku, providensia Allah itu saya ulangi, hanya bagi mereka yang percaya kepada Allah. Bagi orang yang tidak percaya, mereka hanya menikmati yang namanya anugerah umum,
yang sama semua orang menikmatinya, seperti udara, seperti air, seperti pendidikan, seperti juga harta, kekayaan, dan segala macam. Itu adalah hanya bagian dari anugerah umum. Tetapi bagi orang percaya, Tuhan memberikan anugerah khusus, yaitu adalah providensia, pemeliharaan Allah. Dia bersama dengan saudara dan saya. Saudara, kita tahu bahwa Allah menciptakan dunia ini 6 hari lamanya, ya. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, saudara. Dan pada hari yang ke-7, Allah beristirahat dan memberkati seluruh ciptaannya. Nah, saudara, sebagian orang mengasumsikan bahwa ketika Allah bekerja 6 hari dan pada hari ke-7 Tuhan istirahat, setelah itu Tuhan tidak ngapa-ngapain, hanya duduk, hanya berhenti saja, beristirahat saja, dan melihat-lihat apa yang dikerjakan oleh hasil perbuatan tangan. Manusia bekerja sendiri, manusia menjalani kehidupannya sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan. Nah, saudara, tidak demikian. Allah kita tidak demikian, saudara. Walaupun dia sudah menciptakan seluruh isi bumi dan dia beristirahat pada hari ke-7 dan memberkatinya, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya, bekerja dalam kehidupan orang percaya. Setiap kita ada karya, ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita di hari lepas hari. Nah, saudaraku, betapa indahnya, betapa senangnya, betapa bahagianya ketika Tuhan itu beserta dengan saya dan saudara. Seorang anak yang sedang putus asa karena tidak lulus di sebuah sekolah. Ia mengirimkan pesan kepada ayahnya, "Pak, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Saya telah gagal. Ini adalah pesan saya yang terakhir. Setelah ini saya akan bunuh diri." Nah, saudaraku, seorang ayah, seorang papa yang telah mengasihi anaknya bertahun-tahun, apakah dia berkata, saudara, "Ya sudah, kamu bunuh diri saja"? Tentu tidak. Papa seorang perempuan ini mengatakan, "Nah, Papa tahu kamu telah gagal. Papa tahu kamu tidak bisa memberikan yang terbaik. Tapi Papa tetap mengasihi. Pulanglah, Papa akan peluk kamu." Nah, saudara, dengan kata-kata itulah anak ini bangkit dari keterpurukannya. Dia pulang ke rumah, dia temui ayahnya, dia menangis. Ayahnya menghampiri dia, memeluknya, dan dia berkata, "Nak, Papa tahu kamu gagal, tapi Papa tetap mengasihi kamu. Apapun yang kamu alami, Papa selalu mendukungmu. Papa selalu ada bersama dengan kamu." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayah di dunia saja yang bisa mengasihi anaknya dalam kondisi apapun, dalam keterbatasan. Mungkin anak ini telah mengecewakan, tapi seorang ayah di dunia saja bisa mengasihi anaknya yang telah gagal. Terlebih Tuhan kita, Bapa kita, betapa Ia mengasihi kita, betapa Ia ingin memelihara kehidupan kita, menyertai kepada kehidupan kita. Dia adalah Immanuel, yang di setiap kehidupan kita Dia selalu ada dan Dia selalu beserta dengan kita. Saudara, Allah kita sangat peduli dengan apa yang engkau alami saat ini. Mungkin saat ini engkau sedang kekurangan dalam hal ekonomi, dan itu akan berdampak banyak. Ketika engkau studi, banyak hal yang mengganggu.
banyak hal yang membuat kamu tidak bisa lagi melangkah lebih maju untuk meraih cita-cita, untuk mencukupi kebutuhanmu. Mungkin ketika engkau melihat orang lain serba kecukupan, ingat baik-baik bahwa Allah peduli dengan kamu. Allah beserta denganmu. Ketika kita melihat tadi cerita yang sudah diperagakan di atas, kita melihat bagaimana seorang ibu yang selalu sedang berkeluh kesah hanya karena kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ingat, ada seorang raja yang peduli kepada keluarga. Kalau saja seorang raja peduli kepada keluarganya, lebih-lebih Tuhan yang peduli dengan saya dan keluarga. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya ke-11, itu di sana dikatakan kepada kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sangat jelas di sini bahwa Allah memelihara kehidupan kita dengan mengizinkan kita untuk meminta, dan Dia akan memberikan yang baik kepada kita. Ini adalah sebuah janji dan juga jaminan dari Allah. Kalau saja Dia mengizinkan kita untuk bisa meminta kepada Dia, itu artinya bahwa kita ini memiliki relasi yang sangat dekat dengan Dia. Kita ini memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Dia. Oleh karena kita ini adalah anak-anaknya, Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa yang selalu memelihara kehidupan kita. Kita berharga di matanya. Engkau berharga di matanya karena engkau adalah anaknya yang dikasihinya. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita melihat Tuhan membandingkan dirinya dengan manusia yang ada di dunia ini saja. Seorang manusia yang jahat sekalipun tidak mungkin memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti, atau ular kepada anaknya yang meminta daging. Kalau saja kita atau orang tua di dunia ini sanggup memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, jauh lebih dari itu, Dia bisa memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu saya mengatakan kepada saudara sekalian, jika saat ini Anda sedang bergumul untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, siang dan malam, atau saat ini engkau sedang menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan, misalnya saja uang SPP belum terlunasi, papamu belum punya uang, ingat firman Tuhan tadi katakan, mintalah kepada Bapa, Dia akan memberikan yang terbaik. Dia adalah Immanuel yang selalu beserta dengan apapun kondisi yang kamu alami. Tuhan beserta, Tuhan bersamamu menjalani. Nah saudaraku, ada hal yang jauh lebih besar nilainya sekedar dari peduli akan kebutuhan sehari-hari dan peduli terhadap pendidikan dan masa depan. Tuhan memberikan yang lebih besar daripada itu. Pada saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, yang manusia seharusnya itu adalah harus dihukum oleh Allah, tapi di sisi lain manusia yang akan dihukum oleh Allah ini adalah hasil perbuatan tangannya, ciptaannya. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia,
dibanding dengan ciptaan yang lainnya. Tuhan punya dua pilihan. Apakah dia mau menghukum manusia ini dengan memberikan kematian yang kekal, atau Allah mengasihinya, menebusnya. Dan Tuhan, saudara, kita bersyukur, dia mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia hadir ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi mengambil rupa seorang manusia hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia rela dihina, dia rela diolok-olok. Bahkan ketika kita mengingat kembali bagaimana peristiwa kelahiran daripada Yesus Kristus. Dia lahir, dia datang di tengah-tengah keluarga yang tidak terhormat. Papanya atau orang tua atau ayah dari Yesus secara manusia adalah Yusuf, yang pekerjaannya adalah hanya sebagai tukang kayu. Dia juga lahir di kandang domba, tidak di rumah yang mewah, tidak di istana. Ini adalah merupakan pengorbanan Tuhan bagi kita, karena dia ingin beserta dengan kita. Dia ingin supaya saya dan saudara mendapatkan suatu jaminan keselamatan yang tidak pernah hilang. Jadi Immanuel itu artinya Allah memelihara hasil perbuatan tangannya untuk memperoleh kehidupan yang kekal, untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan kekuatan dan pertolongan daripada saudara yang dikasih oleh Tuhan. Immanuel merupakan pengharapan bagi orang percaya, di mana ia hadir bersama dengan kita. Dia memelihara akan kehidupan kita. Oleh karena itu tidak perlu takut menjalani kerasnya kehidupan. Kamu tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu memegang tangan. Ada Tuhan yang selalu memelukmu. Ada Tuhan yang selalu mengasihi. Berharaplah kepada Tuhan. Dia adalah Sang Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa. Kalau saja kami bisa merayakan Natal pada hari ini, kami tahu bahwa itu adalah karena kasih dan kemurahan. Immanuel hadir dalam kehidupan kami, hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami untuk menjalani kehidupan ini yang terus-menerus kami perjuangkan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami. Kami tidak sendirian, ada Tuhan yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kita akan mengakhiri perayaan Natal pada hari ini dan kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Feliz Navidad.
mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.